Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu, orang yang beriman, yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bi ada'il faraidi wa yatajannabu ilaihi wa yatahabbabu ilaihi bin nawafili. Orang yang beriman itu selalu berusaha ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui pertama, melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya, dan dia akan banyak berbuat yang sunnah-sunnah, artinya kebaikan-kebaikan kesempurnaan, ya. Bukan hanya sholat fardu saja, tapi juga dengan sunnahnya. Bukan hanya zakat saja, tapi juga infak dan sedekahnya. Kan begitu. Jadi ingin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sebatas hanya melaksanakan tugas pokok, tapi juga secara profesional, ya, secara sempurna. Saya masih ingat saya waktu kecil tuh, kalau sholat tuh jangan fardunya saja, tapi sunnahnya itu juga harus kamu lakukan. Minimal dengan sunnah itu memagari, membentengi yang fardu. Ya, dalam kali kamu sibuk itu kamu fardu dilakukan, yang tertinggal sunnahnya. Kalau hanya fardu saja, yang ini tertinggal fardunya. Jadi untuk membentengi, memagari fardu itu dengan sunnah-sunnah itu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi juga hal-hal yang sifatnya menyempurnakan amalan-amalan dia. Walillahi abadun la nawafila lahum bal ya'tuna bil faraid. Ada seorang hamba Allah yang tidak melakukan sunnah-sunnah, yang mereka lakukan hanya yang fardu-fardu saja. Tsumma yaf'aluna nawafila wa yaquluna hadhihi faraid. Lalu kemudian melakukan yang sunnah-sunnah juga dengan mengklaim ini adalah kewajiban bagi kami. Li ajli iqdarina 'alaiha, ya, istighaluna bil ibadati, ya, seperti tadi itu untuk membentengi yang fardu tadi, ya, abada dahri, untuk selamanya, ya, furidu alaina, yang sudah menjadi kewajiban kami. Jadi kalau orang yang biasa melakukan sunnah begini, selagi kita biasa menjadi seorang dermawan, selalu memberi, itu akan menjadi satu perilaku hati kita, ya. Rasanya kita sedih kalau nggak bisa nolong orang kok. Iya. Jadi artinya begini, sementara Anda masih miskin, belum bisa beribadah dengan sodakoh buat makan aja kurang, tetapi tidak menjadi halangan. Belajarlah menjadi dermawan sejak kamu miskin. Jangan berjanji nanti kalau saya kaya. Belum tentu setelah kaya kamu dermawan kok. Meditnya nongol. Malah saya perhatikan lebih dermawan orang miskin daripada orang kaya. Yuk kita hitung dengan matematika. Seorang buruh tani yang dia hanya dapat upah 100.000 sehari, dia sanggup berderma di musola, di masjid 10.000. Berarti kan 10%. Nah sekarang Bapak Abu Rizal Bakri yang uangnya katakanlah 1 triliun, sanggup gak dia bersodakoh 100 miliar? Dari net profit. Iya kan? Jadi mana yang dermawan? Orang miskin juga.
Orang miskin ketika dia tidak punya uang, melihat ada orang bangun masjid, dia nyumbang tenaganya kok. Satu hari dia dia kerja ngaduk pasir, masang bata tanpa diupah, saya nyumbang tenaga. Betul nggak? Yang sudah tua, suaranya enak, buka seser di jalan, baca sholawat. Iya kan? Suaranya nggak enak, dia doakan saja dengan doanya. Itu kedermawanan semacam itu. Jadi mulai belajar dermawan mumpung kamu masih melarat. Iya, iya. Sebab kalau tidak, apapun yang kita lakukan adalah berdasarkan pembiasaan. Apa saja bisa ala biasa. Yuk kita biasakan dulu. Misalnya berapa nyumbangnya aja kelidin nih. Ini dermawan orangnya nih. Ya, tukang bagi-bagi hari-hari. Iya, ya mulailah gitu. Percayalah, Allah berjanji apapun yang kau infakkan akan diberi penggantian oleh Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Mari kita buktikan apa betul Allah mengganti. Betul. Percaya atau tidak, yuk kita berpikir secara sosiologis. Orang dermawan banyak temannya, betul nggak? Anak-anak yatim setiap saat mendoakan kamu. Ketika kamu datang terlambat, yang biasa bagi anak yatim setiap hari Jumat bagi 5 ribuan gitu ya, 30 orang anak. Ketika engkau terlambat, mereka menunggu kan? Menunggu kan? Memang dalam pikiran mereka 5.000 kan? Saat mereka menunggu, itu mereka berdoa di dalam hati mereka. Itu doa yang penantian mereka, itulah doa yang sejujurnya, dan itu yang didengar oleh Tuhan. Daripada doa kiai di atas mimbar ngebul semua itu asli doanya, tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ya kalau kiai kan tergantung amplopnya, kalau punya panjang ya doanya panjang, kalau amplopnya pendek ya pendek lagi. Iya, ya kalau tebel tuh, maksudnya tebel tuh, ya doanya kan dibaca sampai setengah jam, sampai saya capek ngomong amin 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 terus juga. Iya itu. Dan setelah saya doa juga ditanya tadi minta apa, nggak tahu. Apa mungkin seperti itu sebanyak itukah minta kepada Tuhan sampai setengah jam. Di sini juga kalau ada tamu terus minta sesuatu kepada saya, ngomongnya setengah jam nggak saya dengerin. Betul nggak? To the point aja sih. Yang kamu ketemu presiden juga nggak bisa ngomong panjang-panjang tuh, to the point aja. Karena beliau sibuk, apalagi Allah mikirin makhluk sealam semesta semuanya. Iya kan? Gitu. Itulah yang dimaksudkan seperti itu.